Pemirsa, Timnas Indonesia akan menjalani laga ketiga Grup C di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pelatih Sintayong diprediksi akan melakukan perubahan komposisi dengan memasukkan Messi Hilgers dan Eliano Reinders, dan berikut prediksi formasi Timnas Indonesia. Ya, di posisi kiper ada Paes di situ, kemudian ada Hilgers, Hides dan Rido di lini belakang. Kemudian di lini tengah ada Verdong, Haye, Jenner dan Walsh. Dan di lini serang ada Orad Mangun, Struijk dan Reinders. Ini akan menggunakan strategi 3-4-3 dan dengan pelatih Sintayong yang akan berusaha untuk mengalahkan Bahrain untuk merebut posisi ketiga di klasemen Grup C saat ini. Pemirsa, dua pemain tambahan Timnas, Messi Hilgers dan Eliano Reinders, akan diturunkan pelatih Sintayong dalam menghadapi Bahrain pada malam nanti. Bergabungnya Messi Hilgers diharapkan mampu memperkuat pertahanan Indonesia, sementara Eliano Reinders akan menambah daya serang dalam pembongkaran pertahanan Bahrain. Tentu permainan sepak bola tidak hanya berbicara soal kemampuan individu saja ya, tapi juga kekompakan antara pemain dalam menjalankan taktik pelatih Sintayong. Akankah Sintayong mampu meracik permainan apik dari timnas untuk bisa mengalahkan Bahrain di laga kualifikasi Piala Dunia ini? Sudah bergabung bersama kami, kita akan langsung bahasnya bersama dengan mantan kiper Timnas Indonesia Marcus Horizon dan juga pengamat sepak bola Roni Pangemanan. Selamat petang semuanya, kita sudah bergabung dengan Bang Marcus. Oke, Bang Marcus, mungkin yang ingin kita bahas dulu pertama adalah psikologis dari para pemain Bahrain ya. Kita tahu bahwa sebelum akan bertanding dengan Indonesia, Bahrain ini sempat kalah terlebih dahulu ya ketika melawan Jepang. Ini 0-5 bahkan skornya di kandang sendiri. Apakah ini bisa mempengaruhi psikologis dari pemain Bahrain ketika akan menghadapi Indonesia besok atau hari ini? Ya, kemungkinan saya pikir Bahrain dengan kekalahan kemarin home di Bahrain lawan Jepang, saya pikir ini modal buat mereka untuk membangkitnya, Mbak. Saya pikir Bahrain pasti dengan segala kemampuan akan berusaha untuk memenangi pertandingan ini melawan Indonesia. Karena saya yakin begitu mereka kalahin Jepang, mereka tidak terlalu down, tapi mereka hati-hati, mereka akan bangkit, Mbak. Itu yang harus kita waspadai, kebangkitan mereka ini kita coba untuk menyeimbangi agar kebangkitan mereka ini nanti lawan Indonesia ini bisa kita redam, Mbak. Jangan sampai kebangkitan mereka ini nanti lawan Indonesia justru malapetaka buat Indonesia. Dan saya yakin mental anak-anak pemain timnas Indonesia ini sudah sangat kuat. Baik, Bung Marcus, tapi ketika Anda melihat hari ini komposisi dari timnas Indonesia, kekuatannya seperti apa, Bung Marcus? Ya, dengan bergabungnya dua pemain baru ya, Hilgers dan Reinders ini sangat bagus dan baik ya. Namun inilah sepak bola. Mudah-mudahan dua pemain baru ini bisa cepat beradaptasinya, Pak. Jangan sampai pemain dua baru ini masuk masih berkurangnya adaptasi dengan pemain-pemain yang lama. Dan saya pikir dengan masuknya dua pemain ini yang mereka juga pengalaman, ya mungkin mereka masih bisa lah untuk beradaptasi dengan pemain-pemain lain. Dan kita harapkan tuh dengan 11 pemain yang dihadapi nanti Bahrain ini bisa untuk melawan meredam lah kekuatan-kekuatan Bahrain ini. Oke, kita menuju ke Bung Ropan. Kok tadi Bung Marcus menyampaikan bahwa kekalahan dengan Jepang ini menjadikan Bahrain lebih berhati-hati ya ketika nanti akan melawan Indonesia. Apa yang kemudian harus diwaspadai dengan kondisi psikologis dari pemain Bahrain seperti ini? Iya, sudah pasti mereka terpukul ya dengan kekalahan 0-5 di kandang pula. Karena mereka sebelum kalah lawan Jepang kan mereka bisa mencuri kemenangan di luar dugaan, membuat sensasi besar mengalahkan Australia. Yang mestinya Australia bisa menang. Itu yang membuat mereka agak shock. Tapi mereka coba untuk sekarang bagaimana melihat ke depan, melupakan pertandingan melawan Jepang. Dan mereka sekarang fokus untuk menghadapi Indonesia. Pelatih mereka, Dragan Talazic, sudah bilang bahwa mereka butuh menang. Apapun itu. Jadi judulnya tidak perlu dengan 2-0, 3-0, 1-0 cukup. Yang penting 3 poin.
untuk mengembalikan lagi rasa percaya diri bagi pemain-pemain Bahrain. Tapi yang mereka akan hadapi adalah Indonesia yang sudah berbeda jauh dengan Indonesia yang tampil di Piala Asia di Qatar Januari yang lalu. Ketambahan amunisi-amunisi baru dari pemain diaspora yang sudah menjadi warga negara Indonesia saat ini, itu dirasakan itu akan mengganggu konsentrasi mereka, persiapan mereka menghadapi kita. Mereka tahu yang masuk seperti Eliano, seperti Mes Hilgers, sekarang sudah ada Jai, ada Verdong, ada Martin Pas. Inilah pemain-pemain yang punya kualitas grade A yang bagus. Itu yang membuat mereka antisipasi. Agak was-was juga, karena mereka tahu dengan kualitas pemain-pemain ini dan mereka sudah menyaksikan video atau rekaman pertandingan Indonesia lawan Arab dan Indonesia lawan Australia yang begitu kuat, terutama di jantung pertahanan kita, di mana kita tidak kebobolan clean sheet melawan Australia dan hampir mengalahkan Arab Saudi. Itu yang melatar belakangi mereka sekarang itu berhati-hati melawan kita, karena mereka melihat ini ketambahan-ketambahan pemain yang membuat tim asuhan STY ini makin kuat. Begitu. Baik, Bung Ropan dan Bang Markus kan menyebut dua nama ya, Mes Hilgers dan Eliano ini. Seberapa penting peran kedua pemain ini, baik di lini depan dan di lini belakang? Iya, kalau saya diminta untuk melihat dua pemain ini, mereka datang pada waktu yang tepat. Ketika Indonesia akan melakoni laga tandang 2 kali melawan Bahrain dan Cina, kehadiran ini di dua posisi yang berbeda yang sangat dibutuhkan. Betul. Di saat kita melawan Bahrain, kita tidak ada Justin Hotner yang kena akumulasi, jadi atau cedera, bukan akumulasi, cedera, sehingga Yasin ini bisa diisi posisinya oleh Mes Hilgers dengan bermain 3-4-3 dari STY. Tentunya dia bersama Jai Isyes dan Rido akan bermain di awal, jadi starting 11. Jadi sangat penting buat kehadiran Mes Hilgers yang begitu kuat di belakang. Eliano, kita butuh pemain yang bisa membantu serangan kita. Lini serang kita kan selama ini agak dikeluhkan oleh STY, kurang begitu greget ya. Walaupun kita punya Ragnar dan punya Rafael, kita butuh satu pemain lagi. Walaupun ini sebenarnya pemain yang lebih melebar. Itu posisi dari Eliano itu lebih ke winger. Tapi kita sangat kuat dengan ada Eliano, sehingga serangan kita bisa bervariasi. Kebetulan Eliano itu adalah lebih spesifik sebagai pemain yang di winger. Kelemahan dari Bahrain itu ada di posisi winger. Bek kiri, bek kanan mereka itu agak lemah saat menghadapi Jepang. Disinilah ketika Jepang bisa mendapatkan 5 gol mereka ambil dari sisi flank, sisi winger ini. Nah, Eliano itu pada posisi yang tepat untuk bisa mengganggu Al-Khalasi. Kemudian Ragnar juga bisa mengganggu di posisi kanan. Ada Vincent Emmanuel yang dianggap lemah melawan Jepang. Kita punya keuntungan dengan seorang Eliano. Bermain sangat cepat tentunya dengan Eliano dan Ragnar. Sehingga ini yang membuat bahwa ada rasa percaya diri. Kita bisa mengalahkan Bahrain jika dimanfaatkan dengan baik. Sama seperti ketika Jepang melakukan ini untuk bisa mengalahkan Bahrain di markas mereka, gitu. Oke, baik. Bung Ropan, kalau kita bicara soal sepak bola ini kan tidak hanya kemudian bicara soal psikologis atau mental pemain, tapi juga bicara soal wasit. Karena informasi kami dapatkan ini Ahmed Alkaf asal Oman dikabarkan akan menjadi wasit dalam pertandingan Indonesia versus Bahrain ya. Nah, ini kita tahu bahwa wasit ini kan memiliki catatan yang cukup kontroversial ketika memimpin laga pertandingan sepak bola. Ini bagaimana pengaruhnya terhadap pertandingan nanti malam? Ya, kita berpikir positif aja ya. Walaupun ini wasit yang dianggap kontroversial ya ketika di Piala di Liga Champions Asia saat memimpin Ronaldo Seiss dan kawan-kawan, ada 10 kartu dilakukan, 10 kartu kuning dan 1 kartu merah. Menguntungkan juga bagi Arab Saudi saat di U23 kemarin ya di April Piala Asia. Tapi kita melupakan itu. Sekarang kita pemain-pemain kita jangan terprovokasi dengan hal demikian. Kita bermain aja, fokus menikmati pertandingan melawan Bahrain. Urusan wasit itu nanti kita lihat di lapangan. Memang ada kecenderungan kekhawatiran buat kita, ya wajar, karena apalagi ini Oman kan secara tidak langsung sangat dekat ya dengan Bahrain. Mestinya kan kalau diambil misalnya wasit dari Korea Selatan atau dari Uzbekistan yang bisa memimpin pertandingan ini yang agak jauh ya, tapi jangan di seputar kita. Tapi ini sudah ditunjuk oleh AFC. Bahkan wasit Oman ini semua dengan asisten 1, asisten 2 semua itu dari Oman, termasuk Ahmed Alkaf yang akan memimpin pertandingan. Semoga yang kita harapkan adalah dia memimpin dengan netral dalam pertandingan ini. Ya, sehingga tidak merugikan kita, tidak merugikan tuan rumah juga. Itu yang paling penting. Tapi kalau ada miring-miring sedikit tentunya akan sangat merugikan buat kita. Tapi sekali lagi buat saya, bahwa kita jangan terprovokasi dengan hal seperti ini. Sepak bola ya kita bermain, kalah menang gitu. Jadi kita harus fokus aja untuk bisa bertanding melawan Bahrain, begitu. Baik, kita masih akan terus membahas ya bagaimana kekuatan line up masing-masing lini dari Timnas Indonesia dan Timnas Bahrain ini. Usai jeda, tetaplah bersama kami.